Alberto adalah salah satu anak sekolah minggu Superbook dari daerah Tanah Tuku. Seperti kebanyakan kondisi keluarga di Sumba Timur, keluarga Alberto hidup hanya dari mengolah kebun. Saya di rumah susah cari beras, susah makan, dan mama papa saya susah cari uang. Di rumah makan nasi dan sayur yang sama tiap hari. Meski demikian, Alberto mempunyai tekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mama papa saya di rumah walaupun susah tetap bantu mama papa saya di rumah untuk timba air, cuci piring dan sapu rumah. Di kebun juga saya bantu mama dan papa saya untuk tanam jagung sepulang sekolah. Saya kalau tanam jagung di kebun rumputnya keras, kalau dicabut tangan saya juga luka dan sampai berdarah. Saya di rumah kadang kalau saya sudah capek, saya tidak mau pergi timba air lagi dan kadang mama pukul saya dan suruh saya pergi timba air. Dan kalau saya tidak mau dan saya emosi, saya banting kursi di rumah. Alberto sadar sikapnya itu telah melukai hati ibunya. Saya ingat mama sudah kerja untuk kami, saya dan kakak-kakak saya, mencari makan untuk saya dan kakak-kakak saya, sudah merawat saya dari kecil hingga sekarang ini. Suatu hari, ketika mengikuti sekolah minggu Superbook di GPDI Tanah Tuku, Alberto pun tersentuh dengan salah satu kisah Alkitab. Ketika saya menyesal, saya pergi ke sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yunus. Dia melawan perintah Tuhan dan dia ditelan oleh ikan besar. Dari situ saya belajar untuk tidak melawan kepada orang tua karena saya sayang kepada orang tua saya. Ketika saya menonton kisah Yunus, saya berjanji untuk tidak melawan lagi, taat kepada orang tua, membantu orang tua, kondisi apapun. Dan saya melihat ada perubahan yang terjadi dalam diri Alberto. Dia kemudian menjadi anak yang taat, tidak suka kasar lagi sama teman, tidak melawan lagi. Setelah saya berubah, saya membantu mama dan papa saya untuk menjual jagung di dermaga dan di Ponjati supaya mama saya tidak kecapean, dan jika ada orang yang membeli, saya akan memberikan uang itu kepada mama dan papa saya untuk kebutuhan sehari-hari. Alberto juga membuktikan tekadnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Saya di sekolah adalah anak yang pintar juga dan dapat ranking 1. Saya di sekolah suka minder kalau lihat teman-teman saya punya sepatu baru dan sepatu yang saya pakai sudah robek 1 tahun dan belum diganti juga. Saya tahu di rumah saya mama dan papa saya susah cari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan saya tidak minta dibelikan sepatu karena saya mengerti mama papa saya susah untuk cari uang dan saya tidak menuntut untuk diberikan uang jajan karena saya mengerti pada mama dan papa saya karena mama dan papa saya tidak mampu. Puji Tuhan, bulan Desember yang lalu, Tuhan menjawab kerinduan Alberto untuk mempunyai sepatu baru melalui program 2100 sepatu untuk anak-anak NTT dari Superbook. Waktu saya dapat sepatu baru dari Superbook, saya tidak menyangka dan saya senang, bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya sepatu baru dan saya tidak minder lagi kepada teman karena saya juga memiliki sepatu baru dari Superbook. Saya merasakan Tuhan memelihara kami sekeluarga walaupun kami tidak ada uang atau kami miskin, tetap saja Tuhan memelihara kami karena Tuhan menyayangi kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami sekeluarga. Teman-teman, percayalah Tuhan Yesus itu ada dan Tuhan Yesus itu baik. Kisah abadi bagi seluruh bumi.
biasa, ya kan Kak Betul Nanda? sekali. Nah Kak Nanda mewakili semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kira-kira hari ini apakah ada yang beda? Of course, tentu saja adik-adik. Di setiap Oh. episode Superbook itu selalu ada yang berbeda. Kasih jempol dong buat Superbook. Selalu memberikan yang terbaik dan selalu berbeda dan selalu good. Betul Oke banget. Kak Nanda. Makanya pasti adik-adik penasaran kan, apa sih yang beda hari ini? Makanya kalian harus ikutin ibadah Superbook dari awal sampai akhir. Jangan sampai lupa. Betul, jangan sampai ketinggalan. Apalagi ketiduran. Iya, betul. No, oke ya. Nah sebelumnya itu kita memuji Tuhan atau bersorak buat Tuhan, pastinya kita harus berdoa dulu. Betul. Ya. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, 1, 2, 3 kita berdiri. 1, 2, 1, 2, 3. Yup. Oke, semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus terima kasih, kami sangat mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada semua karena cinta Tuhan dan kami bersukaria atas semua kebaikan Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan dan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan untuk hari ini. Berkati kami semua dan kami siap untuk beribadah dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yeay. Tetap berdiri, jangan ada yang duduk, jangan ada yang duduk. Siapa di sini yang bersuka cita? Angkat tangan. Saya. Coba kan Anda mau lihat mana giginya. Kita menaikkan pujian. Mari kita bersukaria. Kan nanti ada saut-sautannya nih. Betul. Kan Anda minta kalian saut-sautan sama adik atau kakak atau papa mama yang ada di rumah Ya. atau teman-teman kalian, oke? Oke, lagu ini kan bersukaria. Iya. Harus bersukaria. Betul. Yo, Mari kita bersukaria karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, kalian luar biasa. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Pasti Tuhan? masih semangat mereka yang ada Coba di yang masih rumah. semangat loncat-loncat di tempat. Wok, wok, hop, wok, Yeay. wok. Yeay, masih Nah, semangat. siapa di sini yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus? Angkat Saya. tangan. Oke, kita mau Yo. nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Boleh. Oke, siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Hei, jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya Setiap hari balik jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. lompat, lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Hei, jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam balik. Jalan dalam duka balik. Jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suk balik, jalan dalam duk balik, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Wow, kalian luar biasa. Ayo adik-adik, waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu yang berkata, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat lagu ini yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kami percaya akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke Kak Nanda, tadi adik-adik yang ada di seluruh Indonesia mendengarkan bahwa Kak Nanda bilang hari ini ada yang beda dari yang biasanya. Betul sekali. Sekarang Kak Hepu mau nanya, apa sih yang beda hari ini? Jadi adik-adik, Oke. kan kita selama 2 minggu ini udah membahas tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Oh, yang api dari surga itu ya? Betul sekali. Oh. Nah, yang beda hari ini adalah jadi yang cerita itu bukan Kak Nanda. Pasti Kak Daniel. Bukan juga dong. Kak Bukan Happy Kak juga Hevi, bukan. bukan Kak Daniel, bukan Kak Odi. Bukan siapa lagi ya? Bukan Chris, bukan Joy, bukan Gizmo. Pasti Nabi ini. Bukan ya? Jadi yang akan cerita adalah salah satu adik sekolah minggu kita. Oh, serius? Betul, dia akan menceritakan ulang tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal.
Keren. Kalian penasaran gak siapa coba adik-adik Pasti kita yang penasaran. akan cerita? Kak Happy aja Kan? penasaran Yaudah, siapa ya? Daripada kita nunggu lama, kita langsung aja lihat videonya. Shalom, perkenalkan, nama saya Regina Clarissa Betsheba Pobas. Umur saya 10 tahun. Saya berasal dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Eklesia Pontianak, Kalimantan Barat. Nah teman-teman, pada saat ini saya akan menceritakan kisah Elia tentang api dari sorga. Berikut kisahnya. Cerita ini bermula dari Raja Ahab membawa Isabel istrinya ke kuil baru yang dibangunnya. Saat Isabel mempertanyakan tentang dewa Baal yang disembah orang Israel, karena banyak rakyat Israel membahas tentang siapakah Tuhan yang benar, tiba-tiba Elia, Nabi Tuhan datang dan berteriak kepada Raja Ahab. Karena Raja Ahab telah membangun kuil mesbah untuk menyembah Baal, Tuhan yang palsu, sehingga membuat Tuhan menjadi sangat marah. Elia murka kepada Raja Ahab dan berkata, "Tidak akan ada embun ataupun hujan pada tahun-tahun ini, kecuali jika kukatakan, bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah." Berlalulah Elia dari hadapan Raja Ahab dan Isabel. Elia menyuruh pasukan Raja Ahab untuk mengambil satu lembu jantan dan meletakkan di altar mereka tanpa menyalakan api. Elia juga akan melakukan hal yang sama tanpa menyalakan api. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Elia mempersirakan orang Israel untuk mempersiapkan korban bakaran, sementara Elia beristirahat di balik batu. Para pasukan Raja Ahab memanggil dewa mereka sambil menari mengelilingi altar. Namun setelah hampir seharian mereka tidak dapat menyalakan api di kayunya. Saat Elia bangun dari istirahatnya, Elia menertawakan orang Israel bahwa mungkin Allah mereka sedang tidur, jadi mereka harus membangunkannya. Semua orang Israel bertanya-tanya, mengapa kurban mereka belum terbakar? Elia menyuruh mengambil 4 tempayan air dan menyiramnya 3 kali ke korban dan kayunya hingga basah. Mustahil bukan jika altar Baal tadi saja yang kering tidak terbakar, apalagi altar Elia yang tersiram basah. Elia berlutut dan berdoa kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan seketika itu turunlah api dari sorga membakar korban bakaran milik Elia. Melihat kejadian itu, semua orang-orang Israel bertobat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian Elia naik ke atas Gunung Karmel dan bersujud berdoa kepada Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan agar hujan turun. Lalu kemarau pun selesai dan turunlah hujan di tanah Israel. Demikian cerita dari saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget. Kak Nanda, keren banget. Itu tadi namanya Regina ya? Betul. Bisa ya, dia menceritakan kisah dari Nabi Elia yang zup.
adik-adik juga kalian pasti udah 2 minggu nih udah nontonin cerita tentang Nabi Elia melawan Nabi Baal. Pasti kalian juga udah hafal kan ceritanya. Mereka nggak akan pernah lupa. Betul. Karena Superbook itu selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dari Iya. cerita tadi ya, Kananda tuh jadi pengen kayak Elia loh, Kak Hevi dan Oh, gitu? adik-adik. Heeh. Nabi Elia itu dia sangat taat dan patuh sama firman Tuhan. Betul. Iya ya. Benar banget kan Anda, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Apa tuh super kebenaran Super kita kebenaran hari kita ini? adalah aku mau selalu hidup dalam firman Tuhan. Yuk kita ucapin Boleh ya? bersama-sama ya. Boleh. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Boleh berdiri. Yuk berdiri. Yuk, semuanya mana Kananda lihat masih ada yang duduk tuh. Coba kamu berdiri. Ya, Oke. berdiri. Ya. Oke, Kananda. Ya, semuanya siap-siap ya. Kita Boleh. ucapin super kebenaran bersama-sama. 1, 2, 3. Tiga. Super Kebenaran. kebenaran. Aku mau mau selalu hidup hidup dalam dalam firman firman Tuhan. Tuhan. Sekali lagi. Satu kali, ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Tiga. Super kebenaran. Kebenaran. Aku mau selalu hidup dalam firman Tuhan. Good ya buat kalian semua. Tunggu Kananda. Kenapa? Kak Happy mau nanya nih. Kenapa sih kita harus mengikuti kebenaran firman Tuhan sih? Kak Hevi bingung kan? Iya, kok Kak Hevi bingung Adik-adik ya? juga bingung kan kenapa sih kita harus mengikuti firman Tuhan? Iya. Nah, Kananda mau ajak Kak Hevi kita mau lomba. Lomba lari ya? Enggak, bukan. Lomba apa nih? Panjat Ada pinang? nanti ada lomba. Oh, bukan. Oke, kita mau siap-siapin dulu bahan-bahan untuk lombanya. Nah, tadi kan aku bilang kita mau lomba. Hari Oke. ini kita akan lomba jeng-jeng merakit Apa ini? mainan. Oh, merakit permainan. Nih, Itu Kak Hevi 1, aku 1. sesuatu yang gampang buat Kak Happy. Oke, kita lihat Oke. aja. Cuma Nanti begini. siapa yang menang? Pasti Cuma akulah yang menang. Cuma begini mah gampang. Yaudah kita mulai aja ya. Boleh. Nah, udah ada kan? Udah. Semuanya, jangan ada yang hilang-hilang. Nggak ada Oke, semuanya siap semuanya di sini. sama. Boleh. Siap ya, kita mulai Kak Hevi. Siap. Kita akan rakit mainan ini dalam 3, 2, 1. Mulai. Aduh. Ini di mana ya? Di mana? Oh, ini di sini nih. Aku udah jadi. Udah ya? Jeng jeng, yeay. Ya. Aku udah jadi. Coba Kak Hevi, aku mau evaluasi. Aduh, evaluasi. Coba kenapa Kak Hevi bisa gagal dan aku bisa menang? Nggak tahu kan Anda ya. Padahal aku udah ikut contohnya di sini loh. Sesuai gambar loh. Kan? Sesuai gambar. Tapi Kak Hevi nggak ikutin buku petunjuk. Padahal itu buku petunjuknya ada tuh. Oh, iya malah ya. ditutupin sama dusnya, bukannya dilihat. Kak, aku tuh lihat ini nih, lihat petunjuk-petunjuknya dari 1 sampai 12 nih. Iya, udah ada petunjuknya. Kak Happy sih cuma berpikir bahwa Kak Happy bisa. Karena ada contoh. Iya, tapi nggak ikutin buku petunjuk kan? Nah, ini Kananda mau menjawab pertanyaan Kak Hevi tadi. Kenapa sih kita harus mengikuti firman Tuhan? Coba. Nah, Iya, ini iya. nih salah satu jawabannya adalah kenapa? Coba Kananda juga bisa menang melawan Kak Hevi dalam merakit permainan. Karena Kananda ikutin buku petunjuk. Betul, Sama seperti firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan adalah buku petunjuk kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Jadi saat kita mencari jawaban, saat kita lagi sedih, kita betul. cari jawabannya di dalam firman Firman Tuhan. Tuhan. Oh, Saat iya, kita iya, lagi iya. dalam masalah, kita juga mencari jawabannya di firman Firman Tuhan. Tuhan. Saat kita lagi mau belajar untuk mengasihi, gimana sih caranya Tuhan? Kita lihat jawabannya di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu semua jawaban ada di situ. Betul. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga adalah buku petunjuk kita untuk kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Oh, iya, iya, Gitu. Iya sih Kak Happy.
karena tidak mengikuti aturan dan buku petunjuk dan betul. akhirnya Kak Hevi Jadi salah kalah. jalan. Jadi nggak tahu Salah. kan mau Iya. pasang yang mana dulu. Betul, Karena nggak bingung. tahu arahannya. Bagus kan Anda, keren. Nah seperti super kebenaran kita hari ini juga kan? Iya, Adik-adik masih ingat nggak? masih super ingat nggak tadi kebenaran? kita udah ucapin super kebenaran. Coba kita mau ucapin bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau selalu hidup dalam firman Tuhan. Good. Nah adik-adik, hari ini kita punya super ayat. Wah, dari mana tuh Kak Hevi? Adik-adik yang ada di rumah langsung kita ambil Alkitab. Betul. Kak Happy juga mau ambil Alkitab Ambil dulu. Alkitab. Oke. Nah, super ayat kita hari ini diambil dalam Mazmur yang ke-26 ayat yang ke-3. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi. Satu kali lagi, Aking. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah adik-adik jangan lupa dihafal ya. Iya. Super ayat kita hari ini. Betul. Harus dihafal. Oke. Dan untuk papa dan mama juga kakak-kakak sekolah minggu bisa juga mendiskusikan firman Tuhan hari ini bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah sekarang Kananda untuk bahan diskusinya gimana ya? Nah, bahan diskusinya papa mama dan kakak-kakak bisa dapatkan di link yang ada di bawah. Wow. Nanti kalian bisa klik linknya terus tinggal di-download. Nah, nanti akan ada di situ bahan-bahan diskusinya. Bisa dilakukan dengan adik-adik dan anak-anak. Nah, jadi adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan ini lebih lagi. Betul. Dan juga adik-adik nggak akan lupa sama firman Tuhan. Betul sekali. By the way nih ya Kak Hevi, aku punya fakta menarik tentang Nabi Elia. Jadi ternyata kisah Nabi Elia itu punya kesamaan sama kisahnya Tuhan Yesus loh. Emang ada ya? Ya. Ada sama Ada persamaannya. Kak Hevi Nabi penasaran Elia kan? dan Tuhan Yesus. Betul. Adik-adik di rumah pasti penasaran Pasti loh. penasaran. Yaudah kita lihat langsung aja Boleh? videonya nih. Oke, siap. Set. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai, ini Gizmo. Meskipun Elia hidup 800 tahun sebelum Yesus lahir, dia membawa kita kepada Yesus dengan banyak cara. Suatu ketika, Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke bukit untuk berdoa. Ketika mereka di sana, Yesus mengalami perubahan rupa. Ini artinya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya, memancarkan kemuliaan Allah. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya seputih cahaya. Elia dan Musa yang hidup 1 abad sebelumnya muncul dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu ada suara dari langit berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Elia juga mengantarkan kita pada Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Nabi Maleaki bernubuat kalau Elia akan kembali sebelum kedatangan Mesias. Katanya, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." ketika murid-murid bertanya tentang nubuatan ini, Tuhan Yesus menjelaskan kalau Yohanes Pembaptis mewakili Elia. Sebelum Yohanes Pembaptis lahir, malaikat mendatangi ayahnya dan mengatakan, Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yohanes dan Elia memiliki banyak kesamaan, punya cara berpakaian yang sama, juga mereka berkhotbah di padang gurun. Kedua-duanya menyerukan agar orang-orang bertobat. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Karena kerajaan surga sudah dekat. Keduanya juga berani untuk menghadapi raja, meskipun itu mengancam nyawanya. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah pun,
pergi ke penjara dan penggal kepala Yohanes. Ketika Yesus berkata pada murid-murid kalau Yohanes adalah Elia, dia berkata, Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Yesus sudah menubuatkan kematiannya di kayu salib. Mujizat yang Elia tunjukkan adalah cerminan dari mujizat yang Yesus lakukan ratusan tahun setelahnya. Elia membuat hujan berhenti. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menghentikan badai. Aku mengardikmu. Ketika Elia bersembunyi dari Ahab, dia di tempat seorang janda dan anaknya. Keluarga itu sangat miskin dan tidak punya cukup makanan. Elia menunjukkan mujizat dan memberi mereka makan selama dia tinggal bersama mereka. Ketika Yesus mengajar 5.000 orang yang tidak punya makanan, dia juga menunjukkan mujizat dan memberi makan mereka semua. Ketika anak dari janda itu meninggal, Elia membangkitkannya. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak seorang janda dari kematian. Itu belum semua. Tuhan Yesus datang supaya setiap orang bisa hidup kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sendiri mati dan bangkit dari kematian supaya orang bisa selamat. Kita hanya perlu percaya padanya. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Gitu adik-adik dan Kak Hevi. Keren, Kesamaan ya? antara kisahnya Nabi Elia dan kisahnya Tuhan Yesus. Keren banget pokoknya. Nah sekarang Kak Hevi ini baru tahu ternyata ada video-video seperti itu ya. Betul banget. Dan seru banget. Kak Hevi tuh pengen belajar dari video-video dari Superbook itu. Betul. Nah adik-adik dan Kak Hevi di Superbook itu bukan hanya ada kisah Alkitab. Tapi juga kemarin kan udah ada sejarah Alkitab. Sejarah. Dan sekarang kita temuin ada video tentang kesamaan kisah-kisah di Alkitab dan kisahnya Tuhan Yesus. Oh iya betul. Nah adik-adik kalau misalnya adik-adik dan Kak Hevi nih, papa mama dan kakak-kakak juga yang mau lihat video-video keren dari Superbook, papa mama, kakak-kakak kalian bisa ikutin di website superbookkeluarga.com. Superbook menghadirkan Superbook Keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook Keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook Keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, belajar firman Tuhan di rumah jadi lebih menyenangkan bersama superbookkeluarga.com. Wow, kalau begitu Kak Hevi, papa mama, adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu akan berlangganan yang namanya superbookkeluarga.com. Oke, nah buat papa mama dan kakak-kakak yang mau kalian bisa klik link yang ada di bawah tulisannya superbookkeluarga.com. Ingat ya apa? superbookkeluarga.com. Yeay, sekarang waktunya prakarya. Wow, Kak Nanda. Kita buat apa hari ini supaya adik-adik tahu apa yang harus kita lakukan Hari ini kita akan membuat buku salib. Buku salib dan caranya. Oh, sebelumnya harus ada siapkan bahan dulu ya. Betul. Nah, adik-adik untuk membuat ini kalian harus menyiapkan karton warna-warni. Di sini kan Anda punya warna pink, warna kuning, sama warna orange. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan gunting. Hati-hati adik-adik pegang guntingnya. Gunting. Ada juga Terus pewarna. Ada pensil spidol. atau spidol. Kalian kalau misalnya punya spidol, punya pensil warna atau pulpen biasa juga nggak apa-apa. Dan juga ada penggaris. Nah, caranya adalah kita ambil dulu satu lembar.
Lalu kita bagi dua. Dibagi dua ya, bagi dua. Bagi dua seperti ini. Hmm. Kita lipat. Yang rapih ya. Rapi. Lipat. Set. Set. Kalau sudah, kita bagi dua lagi. Bagi dua lagi. Nah, bagi dua lagi. Usahakan Nah. rapi ya. Kalau udah bagi dua, kita buka. Set, kan udah jadi kebagi dua nih, ada tengahnya. Nah, kita lipat ke dalam dan keluar. Yang Ini ke satu dalam, sisinya keluar ya? Jadi kayak gini. Mhm. Satu lagi kayak gini. Oke, jadi satu sisi tetap di dalam ya, satu sisi kita Iya, keluarin ya. betul. Oh iya. Nanti jadi bentuknya kayak begini. Gini, Nih, model M. nih model M. Nah, Oke, kalau Oke. udah kita buat pola salib. inilah kita membutuhkan Gunting dan penggaris. dan penggaris. Silakan. Boleh langsung digunting atau kalian boleh digambar dulu di pola. Oke. Kan Anda sih mau langsung aja ya. Oke. Adik-adik kalau menggunting minta tolong papa, mama atau kakak-kakak ya supaya kalian tidak terjadi sesuatu. Iya. Wow, jadi deh. Nah, kalau berhasil potongnya, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi deh. Nih. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita tutup lagi. Tutup lagi. Bagian depannya kita tulis super kebenaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat? Apa? Iya, betul Ya, banget. betul sekali. Aku mau hidup seperti firman Tuhan. Gerakannya masih ingat kan? Oke. Masih Kita ingat. tulis. Nah, jangan lupa juga ini tadi namanya apa adik-adik? Buku salib. Salib. Nah, kita kasih judul juga. Kita Oh, kasih buku tahu salib. kalau ini adalah buku salib. Buku salib. Buku salib. Nah, udah. Oke, jadi. Oke, nah bagian dalamnya kan kita mau hidup seperti firman Tuhan. Apa aja sih yang dilakukan untuk bisa seperti firman Tuhan? Kita harus banyak berdoa, rajin berdoa, baca rajin baca Alkitab. Alkitab. Terus apa di 10 hukum Tuhan ada tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, harus taat sama orang tua. Betul. Nah, itu kita tulisin nih di sininya. Aku mau taat sama orang tua atau di sini pokoknya di bagian-bagian sininya nih yang kosong-kosong ini sama belakangnya juga. Adik-adik isi semua apa yang mau kalian lakukan seturut dengan firman Tuhan. Betul sekali. Misalnya aku mau tulis aku mau bantuin papa mama. Betul. Atau aku mau taat sama papa mama. Kalau aku mau rajin belajar. Ya, Ya. mau Aku mau rajin belajar. taat sama papa dan mama. Nah, kalau udah nih, kalau semuanya udah diisi, nanti kalian boleh hias kayak begini deh nanti hasilnya. Keren. Nah, buat adik-adik yang udah selesai bikin prakaryanya, kalian bisa foto. Terus kalian bisa post di Instagram kalian. Dan juga jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Karena sama Kak Hevi mau lihat mana sih prakarya kalian. Betul. Ditunggu ya fotonya. Jangan lupa. Wow, keren banget video yang sudah kita lihat tadi, Kak Nanda. Betul. Nah,
buat adik-adik semua yang mau mengirimkan video seperti tadi, atau Betul. kalian bisa kirimin video kalian lagi nari, kalian lagi nyanyi, atau kalian lagi menghafal ayat hafalan, atau kalian lagi bikin prakarya, atau kalian mau drama, kalian mau menceritakan kembali kisah Alkitab, kalian Betul. bisa banget kirimin semua video kalian ke Instagramnya @superbookindonesia. Atau kalian bisa juga email ke media.superbookindonesia@gmail.com. Nah, buat papa mama dan kakak-kakak atau adik-adik yang sedang dalam pergumulan, kami rindu sekali untuk mendoakan dan mendukung papa mama dan kakak-kakak semua. Caranya papa mama dan kakak-kakak bisa WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Dan juga dukung terus Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga follow Instagram @superbookindonesia. Oke. Nah, papa, mama, kakak-kakak, dan adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita berpisah hari ini, Kak Hevi dan Kak Nanda selalu mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung pemuritan anak bersama Superbook Indonesia. Dan juga Kak Hevi ingatkan juga untuk papa, mama, kakak-kakak, dan adik-adik semuanya, ataupun bisa menceritakan ke teman-teman yang ada di lingkungan untuk mendukung program pemuritan anak bersama dengan Superbook Indonesia agar supaya banyak generasi anak yang diberkati atau dimuridkan melalui Superbook Indonesia. Betul, caranya papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, adik-adik, kita akan berpisah untuk hari ini. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita berdiri, 1, 2, 3, zo! Wow. Oke, mereka udah siap. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang seru Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi bekal buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami selalu mentaati firman-Mu Tuhan dan tetap menjadi berkat untuk teman-teman kami dimanapun saja kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay, dadah. Sampai jumpa